Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pemasaran dan Pembayaran pada Toko Roti. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada saya sendiri yaitu Fahriza Dani Abdillah dengan NPM akhir 604 dan rekan saya Muhammad Zidan Firdabadi dengan NPM 2024 Saya Livia Del Fajrina dengan NPM 2024 531 500 603. Saya Nazara Fatarani Fadila dengan NPM 2024 31500 607. Oke, jadi sistem ini kami rancang untuk membantu mengatasi permasalahan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual agar pengelolaan data menjadi lebih rapi, terintegrasi, dan efisien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan terkait analisis permasalahan oleh Livia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan dari sistem basis data toko roti yang sudah kami buat. Jadi, ide dari sistem basis data ini adalah merancang sistem informasi untuk mengelola proses pemesanan dan pembayaran pada toko roti secara terstruktur. Sistem ini dibuat karena pencatatan manual sering menimbulkan kesalahan, data yang tidak rapi, dan juga sulit dipantau. Dengan basis data, seluruh data seperti pembeli, produk, karyawan, pesanan, hingga pembayaran dapat saling terhubung dan tersimpan dengan baik. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan transaksi di toko roti. Sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, mempermudah proses pemesanan pada pembayaran, serta memudahkan pemilik toko dalam memantau transaksi dan data penjualan. Lalu, langkah pengerjaan dimulai dari menganalisis kebutuhan toko roti dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan perancangan ERD untuk menentukan entitas dan relasi antar data. Setelah itu dibuat model relasional dan diimplementasikan ke dalam database MySQL. Tahap akhir adalah pengisian data contoh untuk menguji keterkaitan antar tabel dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan rancangannya. Oke, sebagai penutup, di sini sistem basis data yang kami rancang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengelola permasalahan pemesanan dan pembayaran pada toko roti secara lebih rapi, terstruktur, dan efisien. Dengan adanya integrasi data antar pembeli, produk, pesanan, dan pembayaran, sistem ini mampu mengurangi kesalahan catatan serta mempermudah pemantauan transaksi. Perancangan ini juga menunjukkan pentingnya basis data dalam mendukung operasional bisnis agar berjalan lebih rapi, cepat, dan akurat. Semoga sistem yang kami buat dapat menjadi gambaran penerapan sistem basis data dalam dunia usaha secara nyata. Mungkin sekian dari presentasi kali ini. Akan dilanjutkan dengan pengerjaan dari tahap ERD, rasional, dan MySQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis permasalahan berdasarkan ERD dengan sistem penjualan toko roti. Yang pertama, di bagian atas ada entitas pembeli yang memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, dan telepon. Permasalahan yang dianalisis di sini adalah bagaimana memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri ke pembeli yang tepat. Melalui ERD ini, satu pembeli dapat membuat banyak pesanan, namun satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pembeli. Relasi satu ke banyak ini membantu menghindari duplikasi data pembeli. Selanjutnya, di bagian kanan atas terdapat entitas produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, dan harga. Permasalahan yang sering terjadi adalah mencatat produk berulang di setiap transaksi. Dengan ERD ini, satu produk dapat digunakan dalam banyak pesanan tanpa harus dicatat ulang, sehingga data produk menjadi lebih konsisten.
Selanjutnya kita masuk ke bagian tengah. Yang terdapat entitas pesanan sebagai pusat transaksi yang terhubung dengan pembeli dan karyawan. Sedangkan satu karyawan dapat menangani banyak pesanan, namun satu pesanan hanya ditangani oleh satu karyawan. Sehingga tanggung jawab dan pencatatan kerja lebih terkontrol. Untuk menangani pesanan yang berisi banyak produk, digunakan entitas detail pesanan. Relasi satu ke banyak antara pesanan dan detail pesanan memungkinkan pencatatan data produk secara rinci tanpa redundansi data, di mana setiap detail pesanan terhubung ke satu produk agar informasi tetap akurat. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat entitas pembayaran yang memiliki atribut metode pembayaran, ID pembayaran, ID pesanan, dan jumlah pesanannya. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap pesanan dimiliki satu data pembayaran. Dengan adanya struktur ini, permasalahan ketidaksesuaian antara pesanan dan pembayaran dapat diminimalkan serta memudahkan proses pelacakan transaksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah relational model pada sebuah toko roti yang terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Jadi, relational model ini itu digunakan untuk menggambarkan struktur database dalam bentuk tabel lengkap dengan primary key dan juga average key-nya. Sehingga data itu bisa saling berhubungan dan terorganisir dengan baik. Jadi di sini ada sebuah relational model yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu dia memiliki tabel karyawan yang mana menyimpan data pegawai yang melayani transaksi. Jadi pada tabel ini itu dia memiliki primary key atau PK. Di sini ditulisnya PK, yaitu ID karyawan yang berfungsi sebagai identitas unik pada setiap karyawan, yang mana setiap karyawan itu memiliki identitas atau ID yang berbeda-beda. Atribut lainnya yaitu ada nama karyawan dan juga nomor teleponnya. Lalu selanjutnya di sini ada tabel pembeli yang berisi data pelanggan yang melakukan pemesanan. Di sini dia memiliki primary key yaitu ID pembeli dengan atribut pendukung yaitu nama pembeli dan juga telepon. Yang mana satu pembeli itu hanya dapat melakukan lebih dari satu pesanan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel produk. Tabel produk menyimpan informasi barang yang akan dijual. Jadi produk ini memiliki primary key yaitu ID produk dengan atribut yaitu nama produk dan juga harganya. Nah, nanti produk ini tuh bakal muncul pada detail pesanan. Selanjutnya ada tabel pesanan sebelum dari detail pesanan. Tabel pesanan ini merupakan tabel utama dalam sebuah transaksi. Dia memiliki primary key yaitu ID pesanan. Tabel ini tuh memiliki dua foreign key, yaitu ada ID karyawan dan juga ID pembeli yang menunjukkan siapa karyawan yang melayani dan juga siapa yang membelinya, siapa pembelinya. Atribut pada tabel pesanan ini ada total pesanan yang akan menyimpan total seluruh dari transaksi tersebut. Selanjutnya setelah tabel pesanan, kita memiliki tabel detail pesanan yang berfungsi sebagai penghubung antara pesanan dan produk. Nah, dia itu memiliki primary key yang di sini ID detail pesanan. Lalu ada foreign key-nya yaitu ID pesanan yang menghubungkan dari tabel pesanan dan ID produk menghubungkan ke tabel produk. Lalu atribut jumlah
Atribut jumlah ini menunjukkan kualitas produk yang dibeli, sedangkan subtotal adalah hasil perkalian jumlah dari harga produk. Lalu selanjutnya, di sini kita memasukkan tabel pembayaran, yaitu tabel yang menyimpan informasi transaksi dari pembayaran. Primary key pada tabel ini yaitu ID pembayaran dan juga ID pesanan yang menjadi foreign key yang menghubungkan pembayaran dengan pesanan tertentu. Atribut jumlah menunjukkan nominal yang dibayarkan dan metode pembayaran menunjukkan pembayaran yang akan digunakan. Jadi secara keseluruhan relasi antar tabel pada tabel ini itu menggambarkan proses bisnis dari penjualan. Satu karyawan melayani banyak pesanan, satu pembeli dapat melakukan banyak pesanan, satu pesanan memiliki banyak data pesanan, dan setiap pesanan memiliki data pembayaran. Pada model ini sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi prinsip normalisasi untuk menghindari redundasi dari data. Dengan relational model ini, sistem itu dapat menyimpan, mengelola data transaksi penjualan dengan efektif, konsisten, dan juga terintegrasi. Selanjutnya adalah implementasi sistem basis data menggunakan SAM dengan sistem manajemen basis data relasional menggunakan MySQL. Yang pertama adalah membuat database sebagai wadah untuk sistem topologinya, lalu use database untuk masuk ke dalam model sistemnya. Lalu yang pertama adalah membuat tabel pembeli yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pesanan. Yang pertama adalah ID pembeli sebagai primary key-nya dengan auto increment. Auto increment ini digunakan buat nilainya yang bertambah otomatis untuk setiap data barunya. Lalu ada nama pembeli untuk menyimpan nama pelanggannya dan telepon untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Lalu di sini list pembeli untuk melihat tabelnya. Lalu selanjutnya adalah membuat tabel produk. Di sini ada ID produk, lalu auto increment primary key, jadi ID produknya itu sebagai primary key-nya. Selanjutnya nama produk untuk nama roti yang dijual. Lalu harga untuk harga produknya. Lanjut untuk list produk untuk melihat tabelnya lagi. Selanjutnya membuat tabel karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key. Selanjutnya nama karyawan untuk data karyawan yang melayani pesanannya, dan nomor telepon untuk data nomor telepon karyawan. Lanjut list karyawan untuk melihat tabelnya lagi. Selanjutnya ada create tabel pesanan untuk membuat tabel pesanannya. Pertama ada ID pesanan sebagai primary key-nya. Lalu ada ID pembeli sebagai foreign key dan ID karyawan sebagai foreign key juga. Jadi foreign key ID pembeli itu menghubungkan pesanan dengan pelanggan dan ID karyawan itu menghubungkan pesanan dengan karyawan. Lalu di sini ada total harga yaitu total nilai transaksinya, dan foreign key untuk menjaga keterkaitan data antar tabelnya. Jadi tabel ini digunakan untuk mencatat transaksi utama dalam sistemnya. Lanjut lagi untuk list pesanan untuk melihat tabel pesanan. Ini ada ID pesanan sebagai primary key, ID pembeli sebagai foreign key, dan ID karyawan sebagai foreign key kedua. Lalu dilanjut membuat tabel detail pesanan. ID detail pesanan sebagai primary key. Lalu foreign key ID produk yang menunjukkan produk apa yang dipesan. Lalu ada ID produk menunjukkan apa yang dipesan, dan ID pesanan menunjukkan pesanan mana. Lalu jumlah itu jumlah produk yang dibeli, dan subtotal itu hasil perhitungan jumlah dengan harga produk. Jadi tabel ini buat satu pesanan yang memiliki banyak produk, dan foreign key untuk keterkaitan antar tabelnya. Lalu lanjut detail pesanan untuk melihat tabelnya. Jadi detail pesanan sebagai primary key, jadi pesanan sebagai foreign key, dan jadi produk sebagai foreign key juga. Selanjutnya membuat tabel pembayaran, jadi pembayaran sebagai primary key-nya. Lalu jadi pesanan sebagai foreign key dengan kode unik, itu buat mastiin kalau satu pesanan cuma memiliki satu pembayaran. Lalu jumlah itu total uang yang dibayarkannya. Lalu metode pembayaran pelanggannya. Dan foreign key lagi untuk keterkaitan antar tabelnya. Dari lagi detail pembayaran untuk melihat tabelnya. Ini ada pembayaran sebagai primary key, ada pesanan sebagai foreign key dengan kode unik. Oke, selanjutnya tugas saya di sini adalah setelah database terbuat dan semua tabel sudah diinput, selanjutnya kali ini saya akan melanjutkan untuk mengisi tiap data dari setiap tabel. Yang pertama saya isi adalah tabel pembeli. Pada tabel ini saya akan memasukkan
tiga data, yaitu meliputi nama pembeli dan nomor telepon. Tabel ini berfungsi sebagai identitas pelanggan, sehingga setiap transaksi yang terjadinya bisa diketahui siapa saja. Dengan adanya data ini, toko roti juga bisa lebih mudah melakukan pendataan pelanggan. Nah, yang pertama saya isi adalah tabel pembeli, meliputi nama pembeli dan nomor telepon. Oke, langsung saja ke perintahnya. Karena di sini saya mengisi hanya nama pembeli dan telepon, tidak mengisi ID pembeli, maka saya mencantumkan nama pembeli dan nomor telepon saja. Karena ID pembelinya di sini auto increment, yang artinya nanti data tersebut sudah terisi otomatis. Sebagai nama pembeli. Di sini saya mengisi 3 data pembeli. Yang pertama ada Ahmad. Lalu nomor teleponnya. Oke, oke yang menandakan data ini sudah berhasil diisi. Untuk melihatnya kita menggunakan perintah select from. Nah, sudah terisi. Selanjutnya saya akan mengisi tabel produk. This produk. Oke, pada tabel produk ini yang dimasukkan berupa roti yang dijual, yaitu roti tawar, roti coklat, dan donat gula, lengkap dengan harga tiap masing-masing produk. Tabel produk berfungsi sebagai daftar barang yang dijual, sehingga saat terjadi transaksi, sistem bisa bekerja secara jelas dan konsisten sesuai dengan data yang ada. Di sini saya juga mengisi 3 data. Saja ke perintahnya. Data berhasil terisi, ada 3 data di tabel produk. Selanjutnya saya akan mengisi tabel karyawan. Di sini juga sama mengisi 3 data karyawan sama aja. Lalu nomor telepon. Sudah bisa terlihat sesuai from karyawan. Oke, selanjutnya di sini setelah tabel karyawan terisi, kita input tabel untuk pesanan. Pesanan. Kita mengisi ID pembeli, ID karyawan, dan total harga. Untuk ID pembeli dan ID karyawannya mengikuti dengan ID yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu 1 dan ID pembelinya juga sama. Nah, 1 nih. 1, 2, 3 maksudnya. Oke, sini perintahnya untuk mengisi detail pesanan. Insert ID.
Oke, tabel pesanan sudah terisi datanya. Lanjut ke detail pesanan. Di detail pesanan di sini mengisi ID pesanan, ID produk, jumlah dan subtotal. Untuk jumlah dan subtotal di sini kita isi bebas. Misal di sini untuk jumlah pesanan misal ada 2, harganya 10.000. Jadi kita isi di subtotalnya 20.000. Seperti itu. Oke, untuk detail pesanan sudah terisi. Selanjutnya ke tabel pembayaran. Tabel terakhir. Tabel. Kita di sini mengisi 3 kolom, yaitu ID pesanan, jumlah, dan metode pembayaran. Saya ke perintahnya, insert. ID. Untuk tabel pembayaran dan detail pesanan pada jumlah ini harus sama ya. Selanjutnya di sini mengisi dari tabel pembayaran. Ada ID pesanan, jumlah, dan metode pembayaran. Untuk jumlah kita sesuaikan dengan yang di detail pesanan, yaitu untuk ID pesanan 1 jumlahnya produknya 2, ID pesanan 2 jumlahnya 1, dan ID pesanan 3 jumlahnya 2. Masuk ke perintah. ID pesanan 1 jumlahnya 2. Untuk metode pembayaran di sini kita isi tunai. Lalu ke ID pesanan 2 1. Kalau bintang from pembayaran. Nah, maka sudah terisi untuk tabel ID pembayaran, ID pesanan, jumlah, dan metode pembayaran. Oke, jadi setelah data ini semua terinput, database ini sudah bisa dipresentasikan. Mempresentasikan proses transaksi di toko roti, mulai dari pembeli, produk, karyawan, pesanan, sampai dengan pembayaran. Mungkin sekian dari insert data ini. Terima kasih.